Kemudian Ibu, yang dimaksud dengan tawakal, perkataan sebagian ulama bahwa tawakal itu arti dia tawakal berarti rasa hati mempercayai wakil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini bahwa Allah sebagai wakil itu apa kalau kita bisa dikatakan apa ya? Ketika kita mengalami sesuatu apapun terus kita bertawakal kepada Allah, artinya sudah gantungkan sesuatu, harap itu ya hanya Allah gitu Mas. Hanya Allah sebagai penolong kita, sebagai penyelesai masalah kita. Itu tawakal namanya. Tawakal berkaitan kepada sabar. Ketika ya efeknya kalau enggak tidak tawakal ya dia akan tidak sabar dan pada akhirnya tidak ikhlas gitu. Allah sebagai wakil, sekiranya hati merasa tenang saja dan tidak goyah ketika mengalami sebuah kesulitan, maka kita jadikan Allah sebagai wakil. Allah cukup menjadi penolong kita. Ketika kita hati tidak merasa tenang dan tidak goyah ketika mengalami kesulitan misalnya, maka setelah langsung kita sudah bertawakal. Ketika hati ini memasrahkan diri kepada Allah sehingga hati tenang, tidak goyah, tidak bimbang, maka hakikatnya kita sudah memiliki tawakal. Dalam urusan rezeki misalnya, dalam urusan banyak hal Bu ya, banyak hal tentang belajar, hasil dari sebuah prestasi misalnya. Ketika kita sudah semua ini merasa tenang, artinya tidak merasa ada hawa nafsu untuk menggapainya secara berlebihan gitu. Jadi tawakal itu untuk menjadikan hati kita tenang. Karena merasa diri kita ini sudah diwakili Allah, Allah segalanya sudah ada. Allah segalanya sudah memberikan kepada kita. Jadi tawakal ini dibutuhkan ketika manusia atau seseorang meyakini bahwa Allah adalah wakil kita, Allah sebagai penolong kita, cukuplah Allah gitu. Maka ini merupakan tadi kefarduan batin yang harus dimiliki oleh setiap seorang muslim. Ada sebuah hadis Ibu yang diriwayatkan oleh Uwais Al-Qarni. Satu lagi akan saya sampaikan. Wa an Uwais Al-Qarni annahu qala law abadtallaha ibadata ahli samawati wal ard la yuqbalu minka hatta takuna aminan bina bima takaffalallahu min amri rizqika wa tara jasadaka farigon li'ibadatihi, yang memiliki makna bahwa diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni bahwa ia berkata, andaikan kamu beribadah kepada Allah, ini kata beliau betul, dengan bentuk ibadah seperti yang dilakukan penduduk langit dan bumi, artinya kita ibadahnya maksimal gitu, maka dia tidak akan menerima ibadahmu itu sampai kau benar-benar merasa tenang dan nyaman atas segala sesuatu yang dia tanggung untukmu. Ibadah kita rajin, katakanlah fardu sunnah dilakukan, tapi tidak ada ketenangan dalam diri kita, dalam urusan rezeki kita, urusan apapun itu, seakan kita enggak meyakini Allah, ibadah itu enggak punya nilai menurut Uwais Al-Qarni. Jadi ibadah yang kita lakukan kalau hidup ini masih belum tenang, artinya tidak ada rasa khawatir, kegelisahan misalnya, urusan duniawi misalnya, berarti kita belum bertawakal kepada Allah. Seharusnya seorang yang ahli ibadah hatinya akan tenang. Tidak kalau kita sudah memiliki rasa tenang dalam ibadah yang kita lakukan, terus membawa efek hati kita menjadi tenang, berarti kita meyakini adanya Allah. Kalau orang ibadahnya rajin tapi hidup gelisah, selalu gak tenang misalnya, maka keyakinan kepada Allah belum utuh gitu. Itu makna dari tawakal dari Uwais Al-Qarni.
Andaikan kamu beribadah kepada Allah dengan bentuk ibadah yang seperti dilakukan oleh penduduk langit dan bumi, maka dia tidak akan menerima ibadahmu. Berarti kan tertolak. Kalau di hati kita masih ada perasaan tidak yakin kepada Allah, buat apa ibadah? Kalau hati nggak yakin kepada Allah, kalau nggak berpasrah diri kepada Allah, kalau tidak bertawakal kepada Allah, gitu. Jadi kita mah dibutuhkannya doa ikhtiar, hasil Allah yang punya urusan. Jadi jangan pernah kita merasa khawatir sehingga hati kita nggak tenang. Jangan. Jadi intinya ibadah yang kita lakukan akan tertolak kalau hati kita, ibadah hati yang kita miliki itu tidak nyaman, tidak tenang atas segala sesuatu yang dia tanggung untukmu, seperti urusan rezekimu. Dan kau melihat dan meyakini bahwa jasadmu hanya diperuntukkan beribadah kepadanya. Artinya nggak akan bisa diterima ibadah kita, walaupun ibadah kita sebanyak apapun. Kalau diri kita ini masih ada keraguan tentang Allah dan tidak menyadari bahwa jasad ini memang sesungguhnya tadi saya katakan untuk beribadah kepada Allah, wujud daripada beribadah kepada Allah. Bahkan Allah berfirman, bertawakallah kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ukuran iman. Bertawakal atau tidaknya seseorang berarti ukuran iman. Orang yang beriman selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah segala sesuatu yang kita urusan kita dalam dunia ini. Jadi biar ibadahnya tenang, kita berdoa kepada Allah dengan tenang dan ibadah kita diterima oleh Allah. Kita harus menyadari segala apapun itu kita hanya berserah diri kepada Allah. Jadi tawakal juga jangan tanpa usaha. Pernah ada satu riwayat, ada seorang pemuda yang ketika di pagi hari Rasulullah lihat di dalam masjid. Sepanjang hari di dalam masjid tidak dalam melakukan aktivitas. Jawab, ditanya Rasulullah, sahabat tersebut bertanya, jawab bahwa untuk apa saya berusaha, sesungguhnya rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah untuk saya. Kalau memang waktunya rezeki datang ya datang, nggak bisa saya usaha. Rasulullah mengatakan itu salah. Iya, doa ikhtiar hasilnya tawakal gitu. Tiga ini yang perlu dimiliki oleh seorang mukmin. Ketika ada sesuatu yang membuat kita sudah di titik di mana titik terendah, katakan, kita jangan menyalahkan Allah, harus bertawakal kepada Allah. Kadang kan banyak manusia itu yang secara lisan, secara casing orang beriman, tapi ada saat tertentu dia menyalahkan Allah. Nah berarti tawakalnya dan itu belum dikatakan beriman. Kata Allah, "Fatawakkal in kuntum mu'minin." Bertawakal kepada Allah jika kalian orang beriman. Ibu yang kami hormati, ketika kita bicara tawakal, ada satu hadis yang cukup panjang yang saya bacakan. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka dia akan memberi kalian rezeki sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung yang pagi hari pergi dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan apa? Kenyang. Artinya burung pun ada ikhtiar. Ketika manusia tidak ada usaha yang pada akhirnya berdiam diri, itu tidak apa-apa, tidak dibenarkan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa burung itu pergi pada pagi hari dan merasa nyaman dalam mencari rezeki. Maksud sabda Rasulullah ini adalah bahwa jika kalian berpegang teguh kepada Allah saat mencari rezeki, pada saat pulang mencari rezeki dan menggunakan rezeki tersebut, disertai kalian mengetahui bahwa segala kebaikan berada dalam kekuasaan Allah, maka tidaklah kalian pulang kecuali sebagai orang-orang yang mendapat keuntungan pulang kepada Allah nanti di akhirat. Jadi ketika seorang yang memahami tawakal adalah ketika dia mencari rezeki, mendapat rezeki, pulang membawa rezeki, tetap berpegang teguh kepada Allah. Maka itu ketika kita yakini kita punya sifat demikian, maka kita memiliki tawakal dan akan kembali kepada Allah kelak di akhirat memperoleh keberuntungan. Maksudnya niatkan saat mencari rezeki, bersyukur saat mendapat rezeki, dan gunakan rezeki itu untuk ibadah, gitu maksudnya.
Keluar dari rumah mencari rezeki, niatkan karena Allah, berpegang teguh kepada Allah. Memperoleh rezeki, bersyukur kepada Allah terhadap rezeki tersebut. Artinya nggak pernah lupa kepada Allah. Ketika mendapat rezeki, pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Jadi 3 hal ini yang perlu kita tanamkan agar kita memperoleh keberuntungan dan memiliki ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ibu yang kami muliakan, sepertinya cukup burung kita jadikan ibroh pelajaran. Hewan yang tidak berakal, tapi ketika dia keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Ini membuktikan kebesaran Allah. Apalagi kita manusia, perbanyak doa, ikhtiar, dan bertawakal kepada Allah. 3 inilah yang akan menjadi kita hidup beruntung dunia akhirat. Ketika berdoa, karena kita meyakini kita butuh Allah. Ikhtiar, gunakan kesehatan yang Allah berikan buat ibadah kepada Allah, dan syukuri apa yang kita dapat dan bertawakal kepada Allah. Itulah barangkali kajian kita malam hari ini tentang makna la ilaha illallah ternyata cukup luas. Tidak hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi banyak mengandung satu. Ketika kita membaca la ilaha illallah minimal 3 kali sehari, dosa dihapuskan. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat utama setelah Al-Quran, bahkan melebihi daripada kalimat alhamdulillah. Yang ketiga, ketika kita bicara la ilaha illallah 12 huruf, maka ada 12 kewajiban kita. Kewajiban 6 bersifat zahir, dan 6 kefarduan yang bersifat batin. Dari kalimat la ilaha illallah ini kita belajar banyak hal, bukan hanya memahami tidak ada Tuhan selain Allah, akan tetapi banyak sekali penjelasan tentang la ilaha illallah, dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya, karena ulama mendefinisikan, tadi saya katakan bahwa fadilah la ilaha illallah tidak terhitung, hanya beberapa yang disajikan dalam kitab Asy-Syifatus saja ini, sehingga kita harus membiasakan la ilaha illallah setiap harinya. Basahi mulut kita dengan membaca kalimat tauhid. Kenapa? Ini akan menjadi kemudahan ketika kita sakratul maut. Karena siapa orang yang membaca atau di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Makanya jangan pernah alergi dengan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat ini merupakan bukti bahwa kita memiliki keyakinan hanya Allah sebagai Tuhan. Tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah. Ternyata di balik kalimat itu banyak sekali keutamaan dan fadilah. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau mau sharing silakan kita sharing. Untuk itu mari kita tutup perjumpaan kita malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.